Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasi panel proyek kita dari PT Goto Indonesia. Ya, anggota dari kelompok 5 pertama saya sendiri yaitu Yoga Fajrio NRP 001, terus ada Arfian Dwi Putri NRP 011, eh, Natasha Syabira NRP 021, Muhammad Dafa NRP 036, Syasha Adinda NRP terakhir 039, sama Nabila Amalia NRP terakhir 049. Berikut isi dari eh, presentasi kita. Yang pertama ada theoretical review, terus yang kedua ada analisis dan diskusi, selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, business life cycle theory ada 5 tahapan, yaitu startup, terus ada growth, terus ada shake out, maturity, sama yang terakhir ada deadline. Nah, untuk startup ini adalah fase awal bisnis yang fokus itu pada penciptaan ide sama perencanaan strategi. Setelah fase startup pada fase growth, sebelum adalah fase bisnis yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan, ekspansi pasar. Next, terus ada fase take out. Fase take out adalah fase setelah growth. Fase ada di mana fase bisnis yang melambat pertumbuhannya akibat persaingan. Eh, Selanjutnya ada fase maturity, fase eh, setelah fase take out. Ketika bisnis berhasil melewati fase checkout, dia akan masuk ke fase maturity atau fase sudah matang atau stabil. Next. Terakhir ada fase design, itu fase penurunan pendapatan, terus pangsa pasar dan relevansi produk. Next. Selanjutnya ada financial ratio theory. Di sini ada teori yang kerangka konseptual yang mendukung rasio keuangan sebagai alat dasar dalam menganalisis dan juga mengevaluasi kinerja serta kesehatan finansial suatu perusahaan. Nah, untuk jenis-jenis rasio sendiri ada 4. Yang pertama ada likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, kemudian yang terakhir ada aktivitas. Nah, untuk likuiditas sendiri ini rasionya digunakan untuk mengukur perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang kedua ada solvabilitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang serta kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya. Kemudian yang ketiga ada rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan aset atau modalnya. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas, ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan. Selanjutnya ada tipe dari finansial. Yang pertama itu struktur modal ideal, yaitu gabungan antara utang dan ekuitas. Selanjutnya ada jenis pembiayaan eksternal, yaitu pinjaman jangka pendek, obligasi, dan lain sebagainya. Lalu ada pertimbangan antara utang dan saham. Jadi utang itu bisa meningkatkan laba pemilik saham. Selanjutnya ada pembiayaan internal versus eksternal di Indonesia. Kalau internal itu aman, tidak menambah kewajiban, tapi jumlahnya terbatas. Kalau eksternal itu akses dananya lebih besar, tapi resiko bunga dan pengaruh pihak luar juga ada. Selanjutnya ada pengaruh terhadap kepemilikan dan kontrol. Jadi kalau modal sendiri itu dikendali tetap, tapi kepemilikan bisa berkurang jika ada investor yang baru. Selanjutnya ada faktor psikologis dalam pengambilan keputusan. Jika manajer terlalu percaya diri, itu akan cenderung mengambil banyak utang. Jadi kesimpulannya, jenis pembiayaan itu harus disesuaikan dengan kondisi bisnis dan tahap perkembangan perusahaan. Selanjutnya di sini ada karakteristik of financing, yang dimana pembiayaan itu sumber dana yang diperoleh oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional maupun investasi. Nah, sumber pembiayaannya itu dibagi menjadi dua, ada internal sama eksternal. Untuk jangka waktu pembiayaannya itu ada tiga. Yang pertama itu ada jangka pendek, yang mana dia itu kurang dari 1 tahun. Lalu jangka menengahnya 1 sampai 5 tahun. Jangka panjangnya lebih dari 5 tahun. Nah, biaya pembiayaan sendiri itu langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Lalu untuk risiko pembiayaannya itu ada tiga, yaitu ada risiko gagal bayar pada utang, risiko pasar ekuitas, risiko likuiditas. Untuk hak dan kewajibannya itu ada utang, yang dimana dia itu kewajiban bayar tetap, tapi tidak mengurangi kepemilikan. Untuk ekuitas, tidak wajib untuk bayar tetap, tapi dia itu memberi hak kontrol.
Untuk fleksibilitas itu ada ketat sama fleksibel. Nah, untuk tujuan dari pembiayaan sendiri itu untuk modal kerja, untuk ekspansi bisnis, untuk investasi aset tetap, dan juga restrukturisasi keuangan. Jadi, pemilihan pembiayaan yang tepat itu dapat membantu untuk mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Selanjutnya di sini ada kunci regulasi. Yang pertama regulasi transportasi dan yang kedua regulasi teknologi finansial. Untuk yang pertama ini mengenai keselamatan sepeda motor untuk kepentingan umum. Yang kedua ini mengenai izin dompet digital, GoPay, keamanan transaksi, perlindungan dan penggunaan. Selanjutnya ini ada regulasi ketenagakerjaan, di mana ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai hak dasar pekerja. Kemudian ada juga regulasi perlindungan data dan informasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang eh, transaksi elektronik mengenai perlindungan data pribadi serta penggunanya. Kemudian yang terakhir yaitu regulasi mengenai perlindungan konsumen, di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen layanan digital, informasi jelas, keamanan, tanggung jawab atas kebutuhan. Nah, selanjutnya ada mekanisme yang dimana di sini pada GoTo itu ada dua fase yang dimana fase introduction dan juga fase growth. Nah, fase introduction ini menjaga kelangsungan operasional dan juga melalui pengelolaan arus kas yang ketat. Nah, kenapa fase ini cenderung negatif? Dikarenakan biaya awal yang tinggi dan juga pendapatan yang belum stabil. Nah, untuk fase growth sendiri, di sini pendapatan mulai meningkat secara bertahap dan juga fokus ini beralih ke efisiensi operasional dan juga pengelolaan modal kerja. Nah, ini ada beberapa tahap untuk menyelesaikan mekanisme yang dimana yang pertama ada pencatatan transaksi, rekonsiliasi dan penyesuaian, penyusunan dan penyelesaian, pelaporan hasil keuangan dan juga evaluasi dan perencanaan keuangan. Nah, yang chapter kedua yaitu analisis dan diskusi. Oke, pertama ada perencanaan. Perencanaan yang kita ambil adalah dari PT Goto, terutama pertama dari sisi Gojeknya, didirikan di tahun 2010, jadi aplikasi mobile di tahun 2015. Dan di tahun 2016 jadi unicorn pertama di Indonesia yang valuasinya lebih dari 1 miliar. Next, selanjutnya ada sisi Tokopedia. Nah, Tokopedia ini didirikan di 17 Agustus 2009. Eh, Fokus awalnya di marketplace institusi. Next, selanjutnya ada pembentukan Goto sendiri. Nah, Goto sendiri itu eh, berdiri di tahun 2021. Eh, Layanannya itu GoRide, GoCar, GoSet, Tokopedia, GoBuy, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya itu eh, ada beberapa pencapaian dari Goto sendiri di 2022 terutama. Pertama ada IPO terbesar di Indonesia, itu sekitar 15,8 triliun. Next, selanjutnya ada dia masuk ke 5 besar kapitalisasi pasar BEI. Itu di 452 triliun di 11 April 2022. Terus juga menjadi dekakon pertama Indonesia yang go public di Asia Tenggara. Next. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai business life cycle classification, di mana yang pertama yaitu ada introduction. Gojek ini didirikan tahun 2010, kemudian layanan ojek via call center, dan tahun 2015 peluncuran aplikasi mobile dan pendanaan seri A. Untuk yang kedua yaitu growth mengenai pertumbuhan, di mana tahun 2021 berpindah menjadi Goto Group, kemudian pendapatannya naik 30%, serta laba bersih naik 124%, dan juga investasi besar di teknologi dan ekosistem digital. Untuk selanjutnya sendiri ada maturity, di mana fokus beralih ke efisiensi dan penguatan operasi. Kemudian yang kedua yaitu ada tantangannya yaitu biaya tinggi dan saingannya yang ketat, dan transformasi ke model bisnis berkelanjutan,
Dan yang terakhir yaitu decline, di mana belum memasuki fase decline, resikonya margin ketat, kemudian persaingan e-commerce, efisiensi biaya. Untuk kunci keberlanjutannya sendiri yaitu ada inovasi digital dan penguatan ekosistem layanan. Kesimpulannya yaitu Goto ini lebih ke arah growth dan awal maturity. Selanjutnya ini ada uh, financial condition, di mana pendapatan itu kenaikan yang menunjukkan pertumbuhan aktivitas usaha seperti volume penjualan atau penyesuaian harga jual. Selanjutnya ada laba kotor, itu beban pokok penjualan yang naik, lalu ada dilakukan efisiensi sehingga ada terjadi penurunan. Selanjutnya ada laba bersih, di mana perusahaan itu mulai baik secara operasional meski belum mencetak laba. Ada total aset juga, di mana penyusutan aset, pelepasan investasi, atau efisiensi struktural. Ada total liabilitas yang kemungkinan pelunasan utang atau pengurangan kewajiban jangka pendek. Yang terakhir ada total ekuitas, di mana menunjukkan kerugian akumulatif masih berdampak besar pada modal sendiri. Selanjutnya rasio keuangannya itu ada debt to equity ratio, di mana perusahaan itu menambah utang, namun berangsur mengurangi di tahun 2024. ROA-nya juga masih negatif, tapi mulai pulih. Dan ROE-nya fluktuasi tinggi, cerminan ketidakstabilan pengambilan atas modal. Yang terakhir ada net margin, di mana eh, biaya produksinya naik, margin labanya menurun. Jadi perusahaan ini mulai mengurangi kerugian, tapi marginnya masih negatif. Selanjutnya ada analisis operasional. Di sini ada yang pertama, kompleksitas model bisnis, yaitu Goto menggabungkan 3 layanan utama dalam satu ekosistem. Yang pertama itu ada Gojek sebagai transportasi dan logistik. Yang kedua ada Tokopedia sebagai e-commerce. Yang ketiga ada Goto Finansial menjadi keuangan digital. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi informasi, di mana operasional sangat bergantung pada sistem TI yang andal dan cepat dan scalable untuk menjalankan jutaan transaksi secara real time setiap harinya, seperti pesanan ojek atau taksi, transaksi e-commerce, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada infrastruktur pendukung, di mana pemanfaatan cloud computing, data, dan machine learning untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan operasional yang keempat, yaitu yang fokus pada efisiensi operasional. Pada tahun 2023 itu efisiensi meningkat, sehingga laba kotornya naik. Pada tahun 2024 biaya operasionalnya naik, lalu laba kotornya menurun. Inisiatif efisiensi yang dijalankan oleh Goto ini penyederhanaan rantai pasokan, pengurangan biaya promosi, dan integrasi sistem Gojek dan Tokopedia. Yang kelima ada investasi teknologi untuk efisiensi. Jadi ada machine learning untuk optimasi rute pengiriman dan efisiensi logistik. Lalu ada sistem keamanan digital, di mana deteksi penipuan pada Goto Finansial, perlindungan transaksi. Selanjutnya yang keenam yaitu manajemen sumber daya manusia, di mana karyawan internal itu ada ribuan orang di berbagai divisi. Mitra eksternal itu ada jutaan mitra driver dan pelaku UMKM. Selanjutnya ada kebutuhan operasional SDM, itu yang pertama ada sistem pelatihan dan onboarding digital, teknologi pendukung kerja, dan manajemen skala besar berbasis teknologi. Yang ketujuh yaitu kebutuhan strategis operasional, mana pengelolaan infrastruktur digital berskala besar, sistem operasional yang tangkas dan adaptif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada analisis investasi Goto. Yang pertama itu investasi utama pada tahun 2023 sampai 2024, yaitu peningkatan teknologi informasi dan infrastruktur digital yang berbasis cloud. Ada optimalisasi operasional platform seperti Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial. Yang kedua itu ada investasi teknologi skala besar, yaitu seperti pengembangan sistem back-end otomatis, AI untuk pemetaan logistik. Lalu yang selanjutnya ada teknologi lanjutan, investasi berkelanjutan dalam machine learning, big data, dan analitik.
Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi layanan dan personalisasi pengalaman pengguna. Yang keempat adalah perbedaan strategi dari perusahaan tradisional. Jadi tidak fokus pada aset berwujud fisik aja, lebih memilih ke aset digital seperti cloud infrastruktur. Selanjutnya ada konsolidasi bisnis Gojek Tokopedia, yaitu investasi pada integrasi sistem untuk menghapus proses bisnis yang tumpang tindih, mempercepat peluncuran layanan baru type to market. Selanjutnya ada investasi di layanan keuangan digital, yaitu pengembangan dari dompet digital seperti GoPay, fitur Pay Later, dan lain sebagainya. Disertai fitur keamanan data, kerangka kredit berbasis data perilaku. Selanjutnya yang ketujuh ada pengalihan strategi investasi di mana efisiensi belanja modal itu untuk mengurangi subsidi dan biaya pemasaran besar yang membuat membebani cash flow. Selanjutnya ada tujuan untuk utama kebijakan dari investasi ini untuk mendukung transformasi digital, dorong pertumbuhan pasar, dan membangun struktural operasional yang lebih efektif. Selanjutnya di sini ada analisis likuiditas yang mana perhitungannya udah ada di tabel. Nah, untuk current rasionya itu menunjukkan kondisi likuiditas sendiri itu relatif sehat meski adanya sedikit penurunan. Untuk quick rasionya itu mengalami penurunan drastis di tahun 2024, yang dimana dia itu mengindikasikan berkurangnya aset likuid tanpa persediaan. Untuk fast rasionya, walaupun dia itu turun, perusahaan itu masih memiliki kas yang cukup untuk membayar utang jangka pendek. Nah, di pada tabel itu perhitungannya itu menunjukkan adanya penurunan pada likuiditas PT Gotoh. Jadi, Gotoh itu perlu menjaga kestabilan kas dan meningkatkan efisiensi operasional agar dapat mempertahankan likuiditas yang sehat untuk kedepannya. Untuk analisis solvabilitas, perhitungannya udah pada tabel. Jadi untuk debt to asset rasionya itu mengalami kenaikan yang signifikan, yang dimana dia itu menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan pada utang untuk membiayai aset. Untuk debt to equity rasionya mengalami kenaikan di 2023, yang dimana dia itu mencerminkan penggunaan leverage tinggi. Nah, di sini tren solvabilitas itu fluktuasi, yaitu menunjukkan perubahan strategi pembiayaan dari dominasi ekuitas menuju struktur yang lebih seimbang. Jadi, PT Gotoh itu perlu mengawasi peningkatan utang untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang dan menghindari risiko pembayaran di masa depan. Untuk analisis profitabilitasnya itu perhitungannya udah pada tabel. Nah, di 2022 itu menunjukkan operasional Gotoh itu sangat tidak efisien. 2023 efisiensi memburuk dan leverage itu meningkat drastis. Untuk di tahun 2024 itu adanya perbaikan efisiensi dan stabilitas struktur modal. Jadi Gotoh itu masih mengalami kerugian yang sangat besar, walaupun di tren 2024 itu menunjukkan adanya perbaikan operasional dan efisiensi. Jadi, PT Gotoh itu harus menekan beban usaha, mengoptimalkan aset, dan meningkatkan margin laba agar dapat mencapai profitabilitas jangka panjang. Nah, selanjutnya di sini pada subbab analisis pasar 2022 itu fokus pasar atau strateginya PT Gotoh itu diintegrasi layanan Gojek dan Tokopedia pasca penggabungan. Untuk di tahun 2023, yaitu fokusnya pada penguatan layanan utama dan ekspansi logistik. Untuk di tahun 2024, yaitu fokusnya pada diversifikasi melalui keuangan digital dan langganan. Jadi 2022 itu kan dia fokusnya pada penyatuan ekosistem pasca penggabungan. Jadi dia itu caranya dengan membangun kepercayaan dan posisi pasar. Dan di 2023, itu kan dia fokusnya pada peningkatan pendapatan melalui optimasi layanan utama dan perluasan logistik serta efisiensi biaya mulai diterapkan. Lalu di 2024, diversifikasi pendapatan ekspansi ke layanan keuangan digital seperti GoPay, fitur langganan, dan layanan tambahan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Jadi PT Gotoh itu memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan ketahanan menghadapi dinamika pasar digital Indonesia. Mekanisme Gotoh itu yang pertama ada diversifikasi layanan, efisiensi operasional, dan juga sinergi ekosistem.
Kemudian selanjutnya ini ada tantangan. Nah, ini tantangannya ada 5 setelah dianalisis dari berdasarkan hasil perhitungan. Yang pertama ini ada penurunan profitabilitas pada tahun 2024. Kemudian yang kedua ada penurunan aset dan ekuitas, yang mana total aset dan ekuitas Goto ini mengalami penurunan signifikan dari 2022 hingga 2024. Kemudian yang ketiga ada volatilitas rasio keuangan. Selanjutnya ada penurunan likuiditas. Dan yang terakhir ada ketergantungan utang meningkat. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisis terhadap business life cycle PT Goto, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada dalam fase transisi dari tahap pertumbuhan menuju awal tahap kematangan. Nah, masa pertumbuhan ini terlihat dari peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, mulai dari peluasan layanan digital, serta investasi besar dalam pengembangan teknologi dan juga efisiensi operasional, terutama setelah terjadinya merger antara Gojek dan juga Tokopedia. Meskipun kinerja keuangan menunjukkan hasil yang positif pada tahun 2023, tantangan mulai bermunculan kembali pada tahun 2024 seperti penurunan laba kotor, penurunan margin keuntungan, serta meningkatnya ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan berbasis utang. Nah, untuk evaluasi dan juga rekomendasi dari kami yaitu evaluasi yang pertama yaitu dari kinerja keuangan, likuiditas dan solvabilitas dan juga manajemen operasional. Nah, untuk rekomendasi dari kita yaitu memperkuat strategi monetisasi, efisiensi operasional dan berkelanjutan dan juga stabilisasi struktur keuangan dan juga meningkatkan transparansi terhadap keuangan pada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.